Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Risa, Prodi Studi Agama semester 3, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, YIN Pontianak. Mata kuliah Komodifikasi Dakwah, judul Media dan Komodifikasi Dakwah, dosen Dr. Samsul Hidayat MA. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan tentang media komodifikasi dakwah, yaitu sedikit saya akan jelaskan. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, sehingga kehadirannya akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Begitupun dengan perkembangannya sebagai agama dakwah. Islam senantiasa mengajak kepada kebaikan melalui kegiatan dakwah yang diwajibkan bagi seluruh umatnya, yang umat muslim. Berakal dan balik dalam prakteknya, kegiatan dakwah dapat dilakukan melalui berbagai metode yang didukung dengan beberapa media yang adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis akidah, syarat dan akhlak Islam. Kata dakwah merupakan masdar kata benda dari kata kerja yang berarti panggilan, seruan atau ajakan. Berarti yaitu dakwah merupakan kewajiban setiap orang yang mengaku dirinya muslim. Dakwah tidak hanya harus tampil di atas podium, tidak harus dalam bentuk ceramah, hanya harus tampil di atas podium, tidak harus dengan bentuk ceramah ataupun pidato. Namun adapun media yang digunakan ada beberapa jenis, baik media cetak maupun elektronik, serta beberapa media lain yang dapat dijadikan sebagai sarana berhubungan antara dai kepada mad'u. Sebagaimana diketahui, media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dengan dan menggunakan untuk menyampaikan pesan dakwah. Jadi substansi dari media yang merupakan bentuk saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan, informasi atau materi dakwah kepada penerima pesan atau mad'u. Dapat pula dikatakan bahwa media dakwah adalah berbagai jenis komponen dapat dakwah yang membantu menyelenggarakan aktivitas dakwah. Jadi orang yang berdakwah tidak harus dengan berpidato atau berceramah. Melainkan dakwah bisa dengan alat elektronik, handphone, TV, radio juga bisa untuk menyebarkan dakwah. Terus di sini jenis-jenis media dakwah. Media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti perantara, tengah atau pengantar. Atau media yang merupakan alat atau wahana yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Media dakwah merupakan alat yang menjadi perantara penyampaian pesan dakwah dari dai kepada mad'u. Jika seorang dai akan menyampaikan pesan dakwah kepada mad'u dalam jangkauan besar dan banyak serta jangkauan yang luas dan jauh tempatnya, maka dapat menggunakan bantuan media massa sehingga akan menimbulkan kesempurnaan. Sebagaimana diketahui bahwa media dakwah banyak sekali sejumlah
sejumlahnya mulai dari tradisional sampai yang modern, misalnya kantongan, beduk, penggelaran, kesenian, surat, kabar. Semua media dakwah pada umumnya dapat diklasifikasikan sebagai media cetak dan elektronik. Adapun bentuk-bentuk media dakwah dapat dikelompokkan menjadi media massa dan media nirmasa. Yaitu apa media massa? Media massa adalah yang digunakan sebuah dalam berdakwah apabila komunikasi mad'u berjumlah banyak dan bertempat tinggal bertinggal jauh. Adapun media massa yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari umumnya yaitu surat, kabar, radio, televisi, dan film bioskop yang beroperasi dalam bidang informasi dakwah. Keuntungan dakwah yang digunakan media massa adalah bahwa media massa menimbulkan kesempurnaan. Artinya suatu pesan dapat diterima oleh komunikan yang jumlahnya relatif banyak. Jadi untuk menyebarkan informasi media massa sangat dalam jumlah yang banyak. Sedangkan media massa secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu media internet. Internet merupakan kategori video visual yang sangat merangkap antara visual dan tulisan. Media informasi ini akan menjadi sebuah komoditi primer dan sumber informasi dari kekuatan tertentu. Internet merupakan jaringan longgar dari ribuan jaringan komponen yang menjangkau jutaan orang seluruh dunia. Misi awalnya adalah menyediakan sarana bagi para peneliti untuk mengakses data dari sumber daya perangkat lunak. Kesimpulan komunikasi merupakan suatu yang tidak dapat dipisah dari kehidupan sehari-hari manusia, baik secara individu dari kehidupan sehari-hari manusia, baik secara individu maupun sosial atau masyarakat. Komunikasi adalah salah satu aktivitas yang sangat fundamental dan vital dalam kehidupan manusia. Hal ini bisa dibuktikan dengan kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan sesamanya diakui hampir semua agar yang telah ada sejak Adam dan Hawa. Di samping itu, komunikasi sebagai suatu yang urgen dalam kehidupan umat manusia. Oleh karenanya, kedudukan komunikasi dalam Islam mendapat perhatian dan cukup kuat bagi manusia sebagai anggota masyarakat. Yaitu penjelasan dari saya tentang media komodifikasi dakwah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.